Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Jumat, hari yang paling mulia di dalam sepekan, hari rayanya kaum muslimin di setiap pekannya, 3 Zulhijjah 1441 Hijriah. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Allahumma amin. Ahibati hafizakumullahu ta'ala, para santri sekalian yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga kita. Ini adalah pertemuan yang pertama di dalam pelajaran akidah untuk SMP Intan Ilmu di pesantren Intan Ilmu Barito Kuala, Kalimantan Selatan. Pada tahun ajaran 1441 Hijriah 1442 Hijriah. Dan pada pertemuan yang pertama ini saya ingin memperkenalkan diri kepada para santri-santri sekalian, bahwasanya insyaallah ta'ala selama tahun ajaran 1442 Hijriah dalam pelajaran akidah, maka yang mengampunya adalah saya. Untuk perkenalan, nama saya Ahmad Zainuddin bin Kasful Anwar bin Sukir bin Samloko Al-Banjari. Al-Banjari karena saya asli orang Banjar. Kemudian umur saya 42 tahun dan sudah berkeluarga, beristri 1, beranak 4. Mempunyai anak 4, 2 perempuan, 2 laki-laki. Dan insyaallah ta'ala, sebagaimana yang sudah saya sebutkan, kita akan bersama-sama mempelajari pelajaran akidah untuk SMP kelas 7 kelas 7B, 7A ya, 7A. Dan pelajaran akidah yang akan kita pelajari diambilkan dari kitab ini, kitab Tauhid. Diambilkan dari kitab Tauhid. Sebelum kita mempelajari pelajaran akidah ini, maka saya ingin menyebutkan tentang biografi, ataupun sebelumnya
sebelum biografi penulis, saya ingin menyebutkan tentang apa itu akidah. Perhatikan baik-baik di papan tulis. Apa itu akidah? Kita berarti pada hari ini mempelajari pelajaran akidah. Baik, pelajarannya adalah pelajaran al-aqidah. Tanggal 3 Zulhijjah 1441 bertepatan dengan 24 Yuli 2020. Nah, perhatikan para santri sekalian, kita mempelajari poin pertama tadi adalah pengertian akidah secara bahasa, secara istilah. Pengertian akidah secara bahasa, perhatikan baik-baik, diambil dari kata Arab. Akidah diambil dari kata Arab, yaitu i'taqada, ya'taqidu. I'taqada, ya'taqidu. Kemudian dari i'taqada, ya'taqidu diambil huruf dasarnya adalah aqada. Diambil huruf dasarnya adalah ain, qaf dan dal. Aqada. Dan artinya adalah ar-rabtu bil ihkam wasyiddah. Ar-rabtu bil ihkam wasyiddah, yang artinya dalam bahasa Indonesia ikatan yang kuat dan paten atau kokoh. Ikatan yang kuat dan paten atau kokoh. Ini arti akidah. Jadi kalau seandainya para santri sekalian mengikat sesuatu, kemudian ikatan itu kuat, ikatan itu paten, maka itu disebut akidah secara bahasa. Itu disebut akidah secara bahasa. Baik. Kemudian yang kedua, pengertian akidah secara istilah.
istilah syariat. Apa arti akidah secara istilah syariat dalam agama Islam? Jangan ada yang ngantuk, jangan ada yang main-main. Ditulis, ya, ditulis. Karena Ustadz bisa ngelihat dari sini, ya. Jangan ada yang ngantuk, jangan ada yang main-main. Kemudian arti akidah secara istilah syariat adalah segala hal yang diyakini di dalam hati dengan keyakinan yang kokoh, tidak ada keraguan sedikit pun, tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Segala hal yang diyakini di dalam hati dengan keyakinan yang kokoh, tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Kita meyakini Allah Subhanahu wa taala Sang Pencipta, tiada sekutu bagi Allah. Maka pada saat itu tiada sekutu bagi Allah dalam peribadatan. Maka pada saat itu kita berarti berakidah di dalam hati bahwa Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang berhak diibadahi, dengan keyakinan yang kokoh tentang hal itu. Tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Alam pencipta, alam semesta, kita berakidah, yaitu meyakini di dalam hati dengan keyakinan yang kokoh, tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya bahwa Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pencipta satu-satunya, tiada sekutu bagi Allah. Inilah arti akidah secara istilah syariat. Nah, ya, perhatikan baik-baik dan mohon dicatat. Kemudian ahibati hafizakumullah at-tullab, para santri-santriku sekalian yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga kita. Nah, pelajaran kita adalah pelajaran akidah, yaitu pelajaran yang berkaitan dengan keyakinan hati. Berarti, ini poin kedua, materi akidah tidak membicarakan satu, fikih. Fikih, materi akidah tidak membicarakan fikih. Kenapa? Karena fikih berbicara tentang amalan lahiriah, sholat, puasa, zakat, haji, ya. Materi akidah tidak membicarakan itu. Kemudian tidak membicarakan sejarah, tidak membicarakan tafsir, tidak membicarakan fikih, sejarah, tafsir. Kemudian materi akidah tidak membicarakan tentang akhlak atau adab.
Materi akidah berbicara tentang keyakinan di dalam hati. Materi akidah tidak membicarakan fikih, sejarah, tafsir, akhlak dan adab. Ya. Materi akidah berbicara tentang keyakinan di dalam hati. Materi akidah tidak membicarakan tentang ilmu pengetahuan alam. Ya. Materi akidah tidak membicarakan tentang IPS, geografi. Nah, itu. Nah, ya. Materi akidah tidak membicarakan fikih, sejarah, tafsir, akhlak, IFA, IPS dan halal dan haram. Tidak membicarakan hukum halal dan haram. Materi akidah membicarakan tentang, ini saya hapus ya. Materi akidah membicarakan tentang keyakinan di dalam hati. Ya, materi akidah membicarakan tentang keyakinan di dalam hati. Materi akidah membicarakan tentang keyakinan di dalam hati. Seperti rukun iman, berarti membicarakan tentang keimanan kepada Allah, yaitu maksudnya keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya adalah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian membicarakan tentang keimanan kepada para malaikat, maksudnya adalah membicarakan tentang keyakinan hati kita sebagai seorang muslim tentang malaikat. Malaikat itu Allah dulu ya. Allah itu ada. Allah itu Maha Pencipta. Allah itu satu-satunya yang berhak diibadahi. Allah itu mempunyai nama-nama yang husna, sifat-sifat yang ulia. Itu namanya beriman, keimanan kepada Allah. Nah, itu yang dibahas di dalam perkara akidah. Itu yang dibahas dalam perkara akidah. Kemudian membicarakan keimanan kepada para malaikat. Keimanan, keyakinan kita di dalam hati, ya, keyakinan kita di dalam hati tentang malaikat. Malaikat itu adalah makhluk Allah, diciptakan dari cahaya, kemudian bentuknya besar-besar, kemudian tidak makan, tidak minum, kemudian selalu beribadah. Nah, ini namanya pembicaraan tentang akidah, yaitu keyakinan di dalam hati. Kemudian membicarakan keimanan kepada kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab-kitab suci dari mulai Taurat, Injil, Zabur, kemudian lembaran-lembaran Nabi Ibrahim, lembaran-lembaran Sulaiman, Nabi Ibrahim dan Nabi Musa. Kemudian yang terakhir Al-Quran. Kita meyakini bahwasanya Al-Quran adalah firman Allah, ya, tidak boleh kita ragu tentang firman tersebut.
Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian kita meyakini Al-Quran adalah penutup kitab-kitab suci. Kemudian kita meyakini Al-Quran adalah penyempurna dari kitab-kitab suci. Kemudian kita meyakini Al-Quran adalah agung. Ini berkeyakinan tentang, inilah akidah, keyakinan dalam hati tentang keimanan kepada kitab-kitab. Kemudian berkaitan dengannya juga keimanan kepada para rasul. Nah, ini yang dibicarakan juga dalam akidah. Ini yang dibicarakan dalam akidah. Apa keyakinan kita di dalam hati kita tentang para rasul? Maka kita meyakini bahwasanya para rasul adalah orang-orang yang diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala, laki-laki, kemudian diperintahkan untuk menyampaikan wahyu tersebut kepada Nabi Muhammad, kepada umatnya. Dan rasul yang terakhir adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jangan ada yang tidur. Kemudian yang kelima, keimanan kepada hari akhir, kepada hari akhir, bahwasanya nanti ada hari akhir. Kita harus yakin di dalam hati, tidak boleh ragu sedikit pun. Ada hari kebangkitan, Allah Subhanahu wa ta'ala membangkitkan seluruh makhluk-makhluknya dari kuburnya, kemudian dikumpulkan di padang mahsyar, kemudian setelah itu dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kemudian setelah itu siapa yang banyak dosanya, maka dia akan, jika Allah berkehendak, dia disiksa di dalam neraka. Jika Allah Subhanahu wa ta'ala berkehendak, diampuni dosanya, kecuali dosa kesyirikan, kekafiran, dan kemunafikan akbar. Nah, ini perkara akidah. Kemudian yang keenam, keimanan kepada takdir, bahwasanya semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Para santri sekalian menjadi santri di Intan Ilmu, pesantren Intan Ilmu Barito Kuala, Kalimantan Selatan. Kemudian kita sekarang belajar secara online. Ini sudah ada takdirnya, sudah tertulis 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Ya, sebelum penciptaan langit, itulah takdir. Nah, ini yang dibicarakan di dalam perkara akidah. Taib. Itu tadi yang sudah saya sebutkan. Sekarang ahibati hafizakumullah taala, kita berbicara tentang kitab tauhid. Di pelajaran kita adalah berkaitan dengan tauhid. Pembicaraan kita adalah berkaitan dengan kitab tauhid. Jadi materi kita kitab tauhid. Coba diangkat semuanya para santri sekalian, bukunya sudah ada belum? Diangkat. Semuanya mengangkat. Ya. Naufal Siddiq angkat. Kemudian siapa lagi? Muhammad Hadi angkat. Muhammad Jihad, Muhammad Rakan angkat. Ya, inilah kitab yang akan kita pelajari selama 3 tahun, yaitu kitab tauhid. Ya, sekarang kita akan berbicara tentang kitab ini. Perhatikan baik-baik. Nama
kitab. Ini yang akan kita pelajari. Nama kitabnya adalah dalam bahasa Arab Kitabut Tauhid. Alladzi huwa haqqullahi 'alal 'abid. Alladzi huwa haqqullahi 'alal 'abidi. Kitab tauhid alladzi huwa haqqullahi 'alal 'abid. Dalam bahasa Indonesia, kitab tauhid yang ia adalah hak Allah atas hambanya atau para hambanya, atas para hambanya. Kitab tauhid yang ia adalah hak Allah atas hambanya. Inilah nama kitab kita yang akan kita pelajari. Taib. Nama penulis kitab. Perhatikan baik-baik nama penulis kitab. Beliau adalah Al-Imam Syekhul Islam. Namanya Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman bin Ali At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Al-Imam Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman bin Ali At-Tamimi. Al-Imam ini gelar, Syekhul Islam juga gelar. Namanya Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman bin Ali At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Ya. Taib. Tahun lahir beliau 1115 Hijriah. Enak menghafalnya. 1115 tahun lahirnya. 1115 Hijriah. Kemudian tempat lahirnya adalah di daerah Uyainah, dekat kota Riyadh. Dekat kota Riyadh. Kemudian tempat belajar agama. Yang pertama di daerah beliau sendiri dengan bapaknya dan kakeknya. Yang pertama di Uyainah. Apa namanya? Uyainah. Namanya apa? Uyainah. Ya, beliau belajar agama di daerah beliau sendiri. Kemudian di Mekah ketika beliau berhaji. Kemudian di Madinah. Kemudian di Basrah. Basrah itu adalah sebuah kota yang ada di negara Irak.
Kemudian di Ahsa, Al-Ahsa. Al-Ahsa adalah daerah yang ada di timur Arab Saudi. Al-Ahsa adalah daerah yang ada di timur Arab Saudi. Dan beliau wafat tahun wafat 1206 Hijriah di daerah namanya Dir'iyah. Apa namanya? Dir'iyah. Di daerah namanya Dir'iyah. Ini sama dekat dengan kota Riyadh. Kota Riyadh yang sekarang adalah ibu kota Arab Saudi, di kerajaan Arab Saudi. Ya. Ini adalah penulis dari kitab Tauhid. Saya ulangi, perhatikan. Nama kitabnya adalah Kitabut Tauhid, alladzi huwa haqqullahi 'alal 'abid. Yang kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, kitab tauhid yang ia adalah hak Allah atas para hambanya. Kemudian nama penulisnya Al-Imam, ini gelar, Syekhul Islam, ini juga gelar. Kemudian namanya Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman bin Ali At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Beliau lahir pada tahun 1115 Hijriah. Tempat lahirnya di daerah Uyainah. Uyainah itu sekitar 70 kilo dari kota Riyadh. Uyainah itu sekitar 70 kilo dari kota Riyadh. Kemudian setelah itu tempat belajar agama beliau. Nah, ini menunjukkan bahwasanya para santri harus ketahui bahwa seorang muslim yang baik, dia harus belajar ilmu agama. Siapa yang menginginkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia harus belajar ilmu agama. Dan belajar ilmu agama bisa di daerahnya, kemudian setelah itu melancong bepergian ke daerah lain. Seperti misalkan Syekh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, beliau belajar di Uyainah, di daerahnya, belajar bersama bapaknya, kakeknya. Kemudian ke Mekah ketika haji, belajar ilmu agama di sana, di Madinah, kemudian di Basrah, salah satu kota di Irak, kemudian di Al-Ahsa, ya, kemudian di Al-Ahsa. Kemudian tahun wafat beliau 1206 Hijriah. Meninggal di daerah namanya Dir'iyah. Namanya apa? Dir'iyah. Dan beliau ini Dir'iyah adalah dekat kota Riyadh, sebagaimana juga Uyainah. Nah, sekarang kita membicarakan tentang, masih berbicara tentang kitab tauhid. Apa kandungan kitab tauhid? Ya, apa kandungan dari kitab tauhid? Poin selanjutnya adalah apa kandungan dari kitab tauhid? Perhatikan para santri sekalian, kandungan kitab tauhid. Arti kandungan maksudnya isi. Apa sih isi dari kitab tauhid? Yang pertama yaitu menjelaskan pengertian dan hakikat tauhid. Apa arti tauhid?
kemudian apa hakikat dari tauhid. Ini adalah isi dari kitab tauhid, menjelaskan pengertian tentang tauhid, dan itu yang dikatakan oleh penulisnya Al-Imam Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, sebagaimana yang nanti dinukilkan di dalam kitab ini. Kemudian yang kedua, menjelaskan keutamaan tauhid dan orang-orang yang bertauhid. Nah, nanti yang kedua akan dijelaskan keutamaan tauhid, apa keutamaan kalimat tauhid, kemudian orang-orang yang bertauhid apa keutamaannya, seperti masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Nanti kita akan sebutkan. Kemudian yang ketiga, yaitu menjelaskan pengertian dan hakikat kesyirikan. Nanti akan dijelaskan oleh penulis pengertian dan hakikat kesyirikan, yaitu kebalikan dari tauhid. Apa itu perbuatan kesyirikan? Ya, ini dijelaskan oleh penulis di dalam kitab ini. Yang keempat, yaitu menjelaskan bahaya dan ancaman dari kesyirikan dan orang-orang yang melakukan kesyirikan. Nah, ini kira-kira isi dari kitab tauhid. Jadi semua kitab tauhid yang kita pelajari ini isinya adalah itu, ya. Nah, ya, tinggal 5 menit lagi sebelum saya tutup. Adakah yang ingin bertanya dari para santri sekalian? Ini yang bisa saya sampaikan. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.